sebagai pendidik yang aktif menyuarakan isu pendidikan, menurut lu apakah MBG ini adalah kebutuhan mendesak atau sekedar program tambahan? MBG pertama cita-citanya bagus ya. MBG itu cita-citanya bagus. Negara yang memberikan makan terhadap rakyatnya adalah negara yang peduli dan kita bisa sebut sebagai negara sosialis lah, sangat bagus sekali. Dia cerminan sila kelima Pancasila lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua orang punya hak untuk makan, kan kira-kira gitu. Secara konsep begitu, tetapi ketika MBG ini diterapkan kebijakannya di Indonesia dengan jumlah penerimanya itu 83 juta piring lah ya dalam setiap hari, dan berbagai persoalan ya setelah kesini kita melihat bahwa persoalan utamanya adalah karena MBG ini menggunakan anggaran pendidikan. Itu persoalan, karena makan harusnya pakai anggaran makan kan. Gitu kan? Kalau negara memberikan makan kepada rakyatnya, itu disebutnya fungsi sosial. Kalau makanannya bergizi, itu namanya fungsi kesehatan. Nah, kalau negara memberikan makan dan itu bergizi, harusnya itu menjalankan dua fungsi. Fungsi sosial seperti bansos lah ya, kira-kira kan bansos juga isinya buat makan kan, dan juga makanan bergizi, fungsi kesehatan. Tetapi jangan dilupakan untuk menyediakan makan yang sehat, fungsi kesehatan dan juga fungsi sosial, pemerintah tuh harus lebih dahulu yang menjadi fungsi yang paling utamanya adalah bagaimana ketersediaan pangannya. Nah, ini menurut saya yang saya alamat. Harusnya yang menjadi panglima dalam kebijakan ini adalah pangan, sosial, dan kesehatan. Cuman urutannya seperti itu. Tapi di MBG urutannya dibalik. Malah anggaran pendidikan yang harus menanggung program makan bergizi ini. Itu persoalannya. Sering dikatakan bahwa perut yang lapar tidak punya telinga. Secara empiris, sejauh mana masalah nutrisi menghambat penyerapan materi pelajaran di sekolah? Nah, yang pertama kalau kita mengatakan lebih penting mana makan dan pendidikan, tentu lebih penting makan lah. Karena itu menurut United Nations PBB, hak yang paling mendasar kan hak untuk hidup. Dan untuk menjalankan kehidupan syaratnya makan. Iya kan? Baru nanti hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itu sudah jelas, memang makan yang paling utama. Tetapi dia tidak bisa dilempar ke fungsi pendidikan, di mana anggaran itu untuk sekolah, untuk belajar, diambil anggarannya malah untuk makan. Nah, itu problem utamanya. Apakah MBG ini bisa menjadi kunci untuk memperkecil gap prestasi antara siswa dari keluarga mampu dan keluarga prasejahtera? Belum ada buktinya. Itu belum terbukti. Nah, tapi saya mencoba memahami cara berpikir pemerintah. Cara berpikir pemerintah ini, Pak Presiden terutama Prabowo Subianto, cara berpikirnya kan begini, ada anak-anak sekolah yang ketika sekolah dia belum makan. Nah, kalau pemberian makan di sekolah itu disebutnya school meals, jadi makanan sekolah. Di beberapa negara ada program seperti itu. Jadi memastikan anak-anak ini kenyang, terus dia belajar penuh nutrisi. Pertanyaannya kemudian, apakah ini bergizi? Nanti kita akan membahas bagaimana tata kelola program MBG ini yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional seefektif apa, karena lihat jumlahnya nominalnya 15.000, berita di berbagai daerah, keracunan, atau ternyata makanan tidak bergizi, ada namanya gastrokolonial. Gastrokolonial itu ternyata makanannya tidak lokal. Misalkan ada anak-anak dikasih burger di daerah Sumatera, di Jawa juga dikasih burger, jadi tidak ada nutrisi lokalnya juga. Nah, disitulah diragukan. Nah, sebenarnya dasar dari MBG ini sejak lama, sejak zaman Pak Jokowi ya, itu sebetulnya program makan yang bergizi ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan lewat Posyandu, lewat PKK, di mana mereka mendata anak-anak yang kira-kira kurang gizi dari tinggi badan dan juga berat badan, itu dilakukan intervensi, diberikan tambahan gizi, tambahan nutrisi, tambahan vitamin. Artinya fokus. Nah, apa hubungan antara nutrisi dan belajar? Itu ada risetnya. Jadi ada cara menghitungnya ada. Kita sebutnya sebagai prevalensi. Jadi cara menghitungnya begini. Bagaimana anak Indonesia ini bisa maju? Makanya disebutnya Indonesia Emas 2045 kan. Nah, prasyarat maju ini ada ukurannya. Ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran nilai literasi. Dilihat literasinya naik apa turun nih? Indonesia turun terus.
di tahun 2022 diadakan tes terhadap literasi anak Indonesia, namanya program PISA. PISA itu program International Student Assessment. Ternyata dari tahun 2015 sampai 2022 turun, dan di 2022 turun lagi nilai matematik, nilai literasi, bahkan matematik anak Indonesia tahun 2022 nilai matematiknya setara sama anak-anak Palestina. Padahal keadaannya parah di sana kan, ya. sekolah hancur, dibom, hidup tidak nyaman. Di kita sekolah ada banyak, walaupun memang ada ketidaknyamanan, berarti kualitasnya sama. Jadi dari prevalensi literasinya juga udah turun. Ada lagi namanya Human Capital Index, bagaimana modal seorang anak bangsa kita itu di masa depan dihitung berapa nih produktivitasnya. Oke. Human Capital Index kita juga turun. Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan stunting. Stunting itu adalah anak yang memang sudah divonis mengalami banyak kekurangan gizi. Ciri-cirinya biasanya pertumbuhan tulangnya ya agak pendek gitu ya, tidak. Lalu juga perkembangan otaknya kurang. Kognitif ya. Nah, bagaimana menyelamatkan anak-anak ini? Anak-anak ini diselamatkan bukan dengan makan sekolah, diselamatkan ketika dia masih di dalam kandungan. Lalu kemudian awal-awal dia ketika baru dilahirkan. Jadi intervensinya untuk stunting itu di usia prasekolah sebetulnya, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Makanya ketika di sekolah, saya paham cara berpikir pemerintah. Jadi cara berpikirnya begini, anak diberikan nutrisi supaya belajarnya cerdas. Jadi ketika belajar, energinya ada ya, kalorinya jelas gitu ya, otak sehingga lancar. dia fokus untuk menyerap pelajaran. Betul. Tetapi ternyata apa yang kita sebut sebagai stunting dan program makan ini dua hal yang berbeda. Dan MBG ini sasarannya adalah 83 juta piring dalam satu hari. Sementara anak sekolah kita jumlahnya cuma 52 juta. Berarti MBG bukan untuk anak sekolah. Berarti dia bukan school meals. Kalau dia bukan hanya untuk anak sekolah, kenapa pakai anggaran sekolah atau anggaran pendidikan? Itu yang kemudian oleh teman-teman guru digugat. Yang kedua, anggaran yang pendidikan kita itu besar, 769 triliun. Dan ini sebetulnya bisa mensejahterakan guru. Tadi ketika anak ini makan, kan anak makan penuh nutrisi dan siap belajar. Nah, kira-kira yang menentukan dia peningkatan nilai belajar itu penentunya apa? Banyak. Fasilitas, selain nutrisi tadi ya, dia tidak lapar lah ya. Fasilitas sekolah dan gurunya. Kan nggak mungkin gurunya gajinya 300.000, sekolahnya reot, tidak ada daya dukung buku, tetapi diberi nutrisi. Jadi itu nutrisi hanya untuk mempertahankan kehidupan yang agak bergizi saja. Tetapi kalau belajarnya tidak ditingkatkan, mubazir. Oke. Lanjut ya. Menurut Anda, menurut lo, mungkinkah MBG ini bisa menjadi kurikulum karakter seperti budaya antre, kebersihan dan adab seperti yang terjadi di Jepang? Iya, pertanyaannya karakter apa yang mau dibentuk? Jadi gini, Jepang dan Korea ya, saya kebetulan pernah dulu menyaksikan. Jadi misalkan di Korea, ketika anak-anak mau makan, itu ada meja makan kan? Ya kan? Ada meja makan kan? Ada meja makan berbaris-baris. Lalu ada prasmanannya. Di prasmanan ada orang yang mengambilkan nasi dan lain sebagainya. Jadi makanannya fresh. Jadi kemungkinan keracunannya rendah. Sangat rendah. Karena dimasak di sekolah. Oke, dimasak di sekolah, diberikan, beres, makan lalu belajar. Nah, di Indonesia, semua sekolah negeri di Indonesia apakah punya dapur semacam itu? Apakah punya pantry ya? Tempat makan yang begitu luas? Kan enggak. Sebagian besar ya. Kalau sekolah berasrama jelas ada. Ya seperti sekolah-sekolah TNI itu sudah jelas. Nah, desain sekolah kita tidak dibentuk untuk MBG. Makanya kemudian si MBG-nya dibungkus pakai ompreng. Dibungkus dengan ompreng ini kan mengandung resiko perjalanan jauh, fermentasi, virus-virus, bakteri-bakteri gitu. Nah, ini yang menurut kami sangat beresiko. Kira-kira kalau dengan resiko seperti ini dijalankan masih terpisah. Hanya saja cakupannya tidak sebesar sekarang. Ya kalau siswanya 50 juta, MBG-nya bukan 80 juta. Mungkin bertahap 5 juta, 10 juta. Dicek dulu mana yang bagus. Yang bagus ini kemudian di-cloning yang bagus lagi. Ini tidak semua bikin MBG sehingga penyelenggaranya, maaf SPPG-nya kan siapa saja bisa, hanya dengan dia modal. Banyak kan SPPG siluman yang tiba-tiba muncul, tidak berkualitas, tidak jelas, sehingga kemudian kemarin BG itu menutup hampir 1.000. Artinya ini juga bisa mengganggu tingkat kerja dari para pengajar sendiri secara administratif. Kan guru banyak laporan yang harus disampaikan. Oh iya, banyak yang lapor ke saya. Misalkan gini, MBG datang ke sekolah yang bagiin siapa?
Guru, Pak. Sementara guru tugasnya ngajar. Kami menghitung ya di beberapa daerah guru-guru, kita hitung riset kecil-kecilan. Ternyata ketika MBG datang, ini guru kehilangan waktu ngajar sekitar 1 jam pelajaran, ya sekitar 40 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk membagikan MBG yang seharusnya untuk belajar. Si guru-guru ini sibuk bagiin. Setelah bagiin dia harus memastikan dimakan. Karena kan tahu sendiri kalau nggak dimakan dimarahin sama Badan Gizi Nasional dan sebagainya. Dan terakhir dia harus ngumpulin lagi, kemakan lagi tuh waktu. Artinya guru yang harusnya mengajar malah habis waktunya untuk ngebenerin MBG. MBG ini tidak bisa masuk ke karakter. Karena dia adalah di luar kurikulum. Karena tidak direncanakan di dalam kurikulum. Karena guru kalau mengajar dia merencanakan setahun mau ngapain aja. Si MBG datang mengambil space waktu mengajar. Jadi kesimpulan kami MBG ini mengganggu guru. Jadi guru waktunya habis untuk direpotkan dengan MBG, murid kehilangan waktu belajar karena gurunya nggak ada ngurusin MBG. Pertanyaan selanjutnya ini agak sedikit bergeser dengan isu-isu yang sedang berkembang sekarang, Pak Iman. Ada sebagian, bukan sebagian maksud saya, sekarang lagi ramai diperbincangkan bahwa teman-teman dari konten kreator yang menyerang khususnya untuk program MBG ini terkait dengan pendanaan dari George Soros, yang dimana ada sebagian informasi yang mengatakan itu adalah senjata untuk artinya makar untuk menggulingkan pemerintahan. Dari sudut pandang lu sendiri gimana? Saya kira lembaga-lembaga, kita menyebutnya apa ya, NGO ya, NGO non government organization, mereka adalah lembaga yang terbuka, bisa diaudit. Kenapa pemerintah tahu? Karena terbuka. Karena keuangan mereka ya terbuka, ada auditor dan lain sebagainya. Mereka sangat terbuka. Jadi dana itu bisa dari mana saja, selama dana itu sesuai dengan cita-cita lembaganya. Kalau menurut saya, kita tidak hanya fokus kepada tadi ya mungkin dana-dana asing dan lain sebagainya. Persoalan MBG ini, karena kalau kami bukan NGO ya, kami organisasi profesi guru, kami melihat dari dalam. Jadi artinya selain daripada tadi ada dana asing, dukungan dari luar, saya kira pemerintah sudah punya mekanismenya. Kalau itu dianggap teroris, kalau itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang, itu kan bisa dipidana, bisa diperdata. Jadi saya kira pemerintah bisa melakukan itu. Selama itu tidak ada, berarti kan mereka legal dan mereka tidak melanggar hukum. Yang kedua, yang jadi persoalan adalah kita tidak hanya fokus pada aspek eksternal. Bagaimana kalau secara internal memang kebijakannya, pemangku kebijakannya juga bermasalah, inkompeten. Jangan sampai kemudian para pejabat ini bersembunyi dalam dalil-dalil eksternal itu untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi MBG ini kami sempat protes waktu ada yang keracunan. Menurut Presiden ini kan 0,0001 saja. Bagi kami jangan samakan MBG dengan proyek lainnya. Kalau proyek jalannya hancur. Kalau MBG sedikit aja kesalahan, anak keracunan, dan anak keracunan ataupun meninggal itu kan sebetulnya menghancurkan masa depan mereka. Jadi bagi kami dengan prinsip no child left behind, tidak ada satupun anak yang boleh diterlantarkan. MBG itu zero, nggak boleh ada keracunan sedikit pun. Karena program yang direncanakan itu tidak boleh mengandung kesalahan. Apalagi soal makanan dan beresiko tinggi. Jadi harus hati-hati. Persiapannya harus lebih matang. Harus matang lagi. Ya kami melihat misalkan untuk Lebaran saja MBG tidak punya persiapan persiapan yang matang. Bagaimana menyediakan makan bergizi tapi puasa? Kami melihat kemarin tuh mereka seperti gagap gitu loh. Tiba-tiba keringan, tiba-tiba ada istilah makanan dirapel. Kalau makanannya dirapel, di bagian mana gizinya? Karena kemungkinan makanan kering. Kalau makanan kering berarti makanan awet kan? Nah ini yang menurut kami sudah keluar dari koridor. Kan ini makan bergizi, kok dirapel gitu kan. Yang paling bermasalah adalah MBG ini tidak sesuai dengan kalender pendidikan. Di dunia pendidikan kan ada jadwal pelajaran, ada kurikulum, ada libur, ada masuk, ada istirahat. MBG itu punya jadwal sendiri. Makanya dia mengganggu. Yang bisa mengganggu aktivitas pengajaran. Harusnya MBG itu mengikuti kalender. Kalau libur, MBG-nya libur. Harusnya begitu, kan ini enggak. Oke, pertanyaan terakhir, Bung. Harapan untuk rekan-rekan pengajar di Indonesia khususnya Pandeglang. Pertama MBG ini ada program prioritas pemerintah. Kita tahu pemerintah ingin menjadikan ini program unggul lah ya, yang diutamakan. Tetapi jangan dilupakan bahwa MBG ini menggunakan anggaran pendidikan. Kami dari P2G itu menggugat ke MK untuk menyadarkan pemerintah bahwa kalau pemerintah ingin mensejahterakan anak-anak kita dengan makan bergizi, itu tidak bisa dengan anggaran pendidikan. Apalagi cakupannya bukan hanya untuk siswa,
Dan di pendidikan sendiri kita punya masalah serius. Di NTT 1 minggu yang lalu ada sekolah ambruk. Oke. 1 anak tewas. Lalu kemudian guru-guru gajinya 300.000. Pegawai SPPG yang tiap hari nganterin makanan, yang supirnya doang, itu di atas 2.900.000. Menjadi paradoks kalau pegawai MBG gajinya lebih besar daripada guru, padahal gajinya pegawai itu diambil dari anggaran pendidikan yang seharusnya untuk guru. Oke. Nah, ini yang menurut kami pesan kepada pemerintah bahwa kami sudah melakukan perlawanan secara konstitusional, legal ke MK, sehingga kemudian pemerintah sadar. Kami tentu saja tidak berharap ada perubahan radikal, karena kami tahu kalau MBG ini berubah secara drastis, ada juga yang dirugikan mereka yang sudah bekerja misalkan. Tapi pemerintah menurut kami harus on the track kepada Undang-Undang Dasar bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya ada 20%, dengan ada MBG hanya turun menjadi 14%, berarti melanggar undang-undang. Jadi harus diingatkan. Oke. Yang kedua adalah program makan itu adalah program yang baik selama dia terbatas dan dia fokus dan tidak mengambil anggaran pendidikan. Karena program makan, mana sih ada program sebaik itu kita larang? Kita tanya. Enggak. Tapi kemudian pemerintah harus sadar bahwa apa yang mereka lakukan saat ini menggunakan anggaran pendidikan adalah kezoliman terbesar terhadap guru dan dunia pendidikan. Dan kita menyadarkan itu, dan saya kira kita bisa bernegosiasi. Kita bisa mencari titik tengah. Oke. Di mana nih yang masuk akal? Apakah dikurangi MBG-nya? Sekarang pemerintah sudah mulai mengurangi itu ya, dapur-dapur yang bermasalah. Coba dari awal pemerintah dengerin kita. Ya. Fokus aja dulu yang bagus-bagus, yang daerah-daerah stunting gitu. Seandainya itu terjadi, saya kira kita bisa mencegah lebih banyak masalah, dan saya harap dengan gugatan terhadap Undang-Undang APBN 2026 di tahun yang akan mendatang, MBG ini digeser, tidak lagi menggunakan anggaran pendidikan dan terbatas, fokus kepada yang membutuhkan. Oke. Cukup ya? Cukup. Close. Oke.